Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan.
maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kamu bercahaya seperti bintang-bintang. Bila kamu berpegang pada firman kehidupan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama seperti gurunya. Mengapa kamu melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab itu, setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri,
orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, C.S. Lewis, salah seorang penulis terkenal dari Inggris, dia pernah bilang bahwa ada dalam kehidupan setiap orang ada seseorang yang selalu dicintai, selalu dipahami, selalu dimengerti, walaupun tidak sempurna. Dalam hidup setiap orang ada seseorang yang selalu dimaafkan meskipun begitu banyak dan besar kesalahannya. Dan seseorang tersebut adalah diri kita sendiri. Dan memang benar, terhadap diri kita sendiri kita excuse macam-macam, gitu toh. Malas olahraga, badan so gede, gitu. Bukan pi olahraga, mar excuse, pinjam hari, nanti besok. Begitu juga kalau sudah membuat kesalahan yang besar, bikin sakit orang lain, gitu. Ada hati nurani mulai tuntut, ngana so bikin salah, pi minta maaf. Selalu kita akan excuse dengan diri kita, biar jo kuat, nanti jo akan ada masanya. Untuk hari ini kasih biar jo dia le kuat bikin pasti. Dan saudara-saudari, celakanya cinta diri yang berlebihan dan keliru ini seringkali menjadikan orang lain sebagai kambing hitam, atau menjadikan orang lain sebagai mereka yang lebih rendah terhadap kualitas kita. Dengan kata lain, kalau terhadap diri sendiri kita tidak menuntut banyak, tetapi kalau terhadap orang lain kita menuntut kesempurnaan. Orang lain tidak boleh buat salah. Kalau salah pasti kita kritik. Orang lain harus begini, harus begitu. Orang lain harus mampu seperti ini, mampu seperti itu. Tapi kalau diri sendiri, jangan dong, saya kan tidak mampu. Kemunafikan inilah, Bapak Ibu, saudara-saudari, yang dikritik oleh Yesus di dalam bacaan Injil hari ini. Yesus meminta supaya murid-muridnya sungguh-sungguh otentik, asli, sanggup menunjukkan kebaikan dari perbendaharaan hati. Orang-orang Kristen dipanggil untuk bukan anti kritik, tetapi menjadi manusia-manusia yang original, yang asli, yang tidak double standar. Terhadap ini tuntut begini, terhadap sana tuntut seperti itu. Sementara untuk diri sendiri kita excuse anytime. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus membuka Injilnya, membuka perumpamaannya dengan pertanyaan, dapatkah orang buta menuntun orang buta?
Dan kita sudah tahu kalau orang buta menuntun orang buta, hasilnya apa? Pasti dua-dua jatuh, pasti tidak akan mampu. Karena itu ia mengingatkan supaya diri kita sendiri harus memiliki kualitas. Kalau mau tuntut lebih, tuntutlah di dalam diri. Buatlah apa yang baik supaya Anda menjadi terang, menjadi inspirasi, supaya bisa dilihat orang, sehingga bisa menuntun orang. Sehingga kritik kita pertama-tama adalah untuk diri sendiri, supaya bisa tampil lebih baik, tampil sebagai terang, sebagaimana di bagian lain Injil Yesus berbicara tentang terang dunia, terang yang kemudian menarik orang, terang yang kemudian menuntun orang supaya bisa berjalan di dalam terang. Kemudian Yesus juga berbicara tentang seorang guru yang tidak melebihi muridnya, tentang seorang murid yang tidak melebihi gurunya. Seorang murid bisa menjadi guru apabila dia sudah tamat. Dan ini mengingatkan kita tentang bagaimana juga kita harus menuntun, menggembalakan diri kita supaya kita sanggup untuk menuntun dan juga menggembalakan orang lain. Sehingga apabila kita hendak mengkritik sesuatu, kita hendak mengkritik seseorang, kita hendak menegur seseorang, kita hendak menjudge seseorang, menghakimi seseorang, maka Yesus meminta pertama-tama lihatlah dulu ke dalam diri sendiri. Dan itulah orisinalitas, itulah integritas, itulah keaslian. Yesus mengingatkan kita semua bahwa kita bisa mengenal pohon itu dari buahnya, sama seperti kita bisa mengenal seseorang dari perbuatannya, dari perkataannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kita juga dipanggil untuk memiliki hidup beriman, hidup Kristiani yang berkualitas, agar kiranya buah kita sanggup dikenali oleh orang banyak. Bacaan pertama tadi, Putra Sirak berbicara tentang ujian terhadap manusia terletak di dalam bicaranya, bahwa kualitas seseorang bisa dilihat dari apa yang dia sampaikan, tetapi juga dari apa yang dia hasilkan. Sehingga antara kata-kata dan juga action kita, perbuatan kita sungguh-sungguh sinkron, sungguh-sungguh sejalan. Dan itulah integritas. Kita semua dipanggil untuk membangun integritas diri sebagai orang-orang Kristiani, supaya kita pun bisa menjadi orang-orang yang menyebarkan inspirasi, yang menjadi terang, yang menjadi cahaya, baik untuk menuntun dan menggembalakan diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjadi inspirasi, menjadi bantuan, tuntunan bagi siapa saja yang hidup di sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon di dalam perayaan Ekaristi ini supaya kita semua diberikan kekuatan, diberikan Roh Kudus untuk menerangi dan menuntun, sehingga kita sanggup untuk menjaga, memupuk dan memelihara buah-buah yang indah, baik lewat perkataan dan perbuatan kita, supaya kita pun boleh menjadi orang-orang yang berintegritas, yang asli, yang orisinil. Kita berdoa supaya rahmat Tuhan itu sungguh-sungguh menghasilkan buah yang indah di dalam hidup kita, dan bisa kita nikmati, serta juga bisa dinikmati oleh orang lain sebagai inspirasi untuk kehidupan yang lebih baik. Tuhan memberkati kita.
Menanggapi sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan diwakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kerahiman Allah yang senantiasa mengampuni dan selalu ingin menyelamatkan orang, bukannya untuk menghukum. Maka marilah kita mohon kepada Allah Bapa kita di surga. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah selalu menunjukkan kepada para gembala gereja jalan mana yang harus ditempuh dalam keadaan masa kini yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih, jalan keadilan dan kebenaran. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh oleh para pemimpin masyarakat untuk secara jujur mencari apa yang baik dan benar. Semoga mereka tidak disesatkan oleh keinginan dan nafsu untuk berbuat curang. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban bencana alam dan kecelakaan lalu lintas, semoga Allah menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang mengalami penderitaan karena bencana alam dan kecelakaan lalu lintas. Semoga mereka mampu memaknai penderitaannya dan merasakan aluran kasih-Nya melalui pihak-pihak yang membantu mereka. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sekitar altar ini, semoga Allah menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Semoga kita mulai melihat kejahatan di hati kita sendiri dan memperbaikinya terlebih dahulu, serta tidak mudah mengadili orang lain yang belum tentu salah, karena kita sendiri mudah tergoda untuk melakukan kesalahan yang sama. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, bukalah mata semua orang buta yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Tuntunlah kami dengan kasih dan kekuatan-Mu, sebab Engkau mengasihi kami semua dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan doa-doamu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita serta seluruh Allah Yesus. Tuhan Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan ini menyatukan kami di dalam cinta kasih yang subur bersama dengan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat kami yang menyebabkan kami jatuh, menjadi sarana keselamatan kami. Dan Engkau menyembuhkan kami yang fana ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Dan kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita abadi sambil berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan, ingatlah akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Juga ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus datanglah, Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka, Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga, kau menghapus dosa dunia dalam lawanmu disalib. Puji syukur bagimu. Tuhan, Engkau mencipta karena cinta-Mu. Engkau mencipta aku untuk memuji-Mu. Gelisah hatiku selalu sebelum menasa padamu. Bilakah aku kan berjumpa dan memandang wajah-Mu, bagai seekor rusa rindu akan air, begitulah jiwaku rindu akan Dikau.
akan di kau Allah hidup dan kekal. Bilakah aku kan berjumpa dan memandang wajahmu? Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga sabda dan tubuh Kristus Putramu yang telah kami terima, menjadikan hidup kami tumbuh dan berkembang dengan subur di dalam integritas. Dengan demikian, kami dapat memberikan naungan, kenyamanan, keamanan, keadilan dan kedamaian kepada sesama melalui cinta kasih kami yang tulus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman gereja. Atas nama Pastor Paroki, Pastor Rekan, serta seluruh umat yang hadir pada perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Billy Robert Mauntu selaku Ketua Komisi Kateketik Keuskupan Manado, dan diucapkan terima kasih banyak kepada petugas liturgi, lektor, pemazmur, Kor Rayon 1, Miss Dinar, serta organis dan animator yang sudah memberikan diri pada pelayanan pagi hari ini. Dan untuk informasi seputaran Rabu Abu, yaitu tanggal 5 Maret 2025, di Gereja Katedral akan diadakan 5 misa. Yang pertama, misa pertama yaitu jam 6 pagi, misa kedua itu jam setengah 9 pagi, dan misa ketiga itu diadakan jam 12 siang. Dan misa keempat itu diadakan jam 5 sore. Dan yang terakhir misa kelima yaitu diadakan jam 7 malam. Dan untuk hari Jumat itu akan diadakan jalan salib dan misa. Dan untuk hari Jumat itu biasanya di Gereja Katolik diadakan salve. Dan untuk pada masa Prapaskah ini tidak diadakan dan diganti dengan jalan salib. Dan untuk informasi paroki selengkapnya bisa dibacakan di Warta Paroki. Marilah kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, selamat hari Minggu untuk Anda semua. Pergilah dan muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.